Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Dalam sebuah paparan menarik di acara TED Talks, seorang penulis yang menggumuli topik otonomi manusia di era digital, Douglas Rushkoff, menyoroti bagaimana zaman digital telah membuat manusia kehilangan apa yang penting dari dirinya dan apa yang paling penting dari hubungannya bersama dengan orang lain. Rushkoff menyampaikan bahwa ketika media sosial dan kecerdasan buatan memengaruhi hampir semua aspek hidup manusia, manusia menjadi tidak lagi mengerti siapa dirinya dan gagal paham bagaimana berinteraksi satu sama lain. Penulis ini menyampaikan apa yang penting bukan lagi kreativitas dan kebersamaan, melainkan data. Dampaknya manusia tidak lebih penting dan hidup seperti zombie. Lama-kelamaan kita akan makin hidup takut dalam dunia, saling curiga, dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Saling mencari cara bagaimana menguasai satu sama lain dan menaklukkan satu sama lain. Kita juga akan hidup selalu takut akan kekuasaan yang satu berpindah pada kekuasaan yang lain. Hari ini kita mengkhawatirkan kripto, besok Bitcoin, lalu Ethereum, dan lain-lainnya. Jalan satu-satunya agar manusia bisa hidup, menurut Rushkoff, adalah mewujudkan dunia yang kembali manusiawi. Jika kita gelisah apakah dunia akan bertahan, alih-alih menjadi paranoid atau takut satu sama lain juga curigaan, mari kita wujudkan dunia yang saling menghormati dan mengasihi. Tentu rasa hormat dan kasih ini betul-betul harus tulus, bukan karena kita ingin saling mengambil keuntungan satu sama lain. Mewujudkan tim manusia, itu opsinya. Tentu Bapak Ibu Saudara, di era digital ini kita tidak mudah menari satu sama lain. Tidak mudah kita saling bergandengan tangan dan tidak curigaan, apalagi di masa kini. Tidak mudah kita bisa merasa aman satu sama lain. Karena media sosial menyoroti data, maka kemudian keunikan seseorang tidak dilihat sebagai yang utama. Semua dibuat penting berdasarkan selera bersama. Apa yang keren adalah apa yang paling banyak orang pandang keren. Misalnya standar keren itu jalan-jalan ke luar negeri, punya mobil mewah, makan di restoran mahal, dan sebagainya. Akibatnya kita lupa bahwa setiap manusia itu unik, istimewa, dan berharga. Untuk bisa menari bersama sebagai sesama manusia, kita perlu merasakan kasih Tuhan dalam diri kita yang melampaui harapan dan selera orang lain atas kita. Menjadi pribadi yang mengenal diri sendiri. Menjadi pribadi yang bersyukur atas diri sendiri yang sudah diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Baru kemudian jika kita bisa mensyukuri diri kita apa adanya, kita bisa berbuat sesuatu dalam dunia. Menjadi manusia yang bersyukur karena kita sadar bahwa Tuhan itu ada, hidup dan bekerja di dalam diri kita. Sebagaimana disampaikan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28a. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita asalnya dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Tujuan kita ada dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita sungguh menghidupi ayat ini, maka kita akan diberikan kekuatan untuk mensyukuri keberadaan kita dalam dunia ini sebagai manusia. Dan akan dimampukan untuk hidup menjadi manusia yang bersikap manusiawi. Menjadi manusia yang indah. Manusia yang menerima dirinya dengan segala kelemahan dan masa lalu. Manusia yang pada akhirnya bisa melihat setiap orang dengan keistimewaan masing-masing tanpa merasa iri dan gerah. Tanpa merasa tidak aman, tapi sangat bersyukur untuk pencapaian-pencapaian dan peran yang diberikan orang lain. Sehingga kita bisa menghormati orang lain dan karya orang lain. Hidup yang saling menari, bergandengan tangan, dan bekerja sama untuk dunia yang lebih baik. Semoga Anda semua dan saya selalu dapat merasakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu ada dalam diri kita, yang selalu membangkitkan kerinduan akan kasih dalam diri kita. Allah yang selalu memanggil kita dari dalam dan mengatakan betapa Allah sangat mengasihi kita dan menerima kita apapun keadaan kita. Tak perlu bisa segalanya atau jadi segalanya. Karena mencari sosok yang bisa segala-galanya
hanya akan membuat dunia ada di ambang ketakutan, ancaman, dan kehancuran. Yang maha bisa dan maha tahu hanya Allah, tiada yang lain. Namun dalam kemahakuasaannya dia menari bersama-sama kita. Dia bergembira bersama-sama kita. Dia bersuka cita karena kita. Jadi untuk apa kita sedih dan dikuasai kecemasan? Semoga Tuhan melimpahkan cinta dan damai-Nya pada kita saat ini. Sehingga kita bisa menyenangi semua pekerjaan yang kita lakukan. Ingatlah, di dalam dunia yang tidak pernah cukup, kasih Tuhan itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Lihatlah dalam diri kita, temukan Dia. Tuhan mengasihi Anda. Saya mau ajak Anda merenungkan nyanyian dari Daniel Elsut berjudul These Alone Are Enough, yang banyak menolong saya merenungkan kehadiran Allah di dalam hidup ini, yang kiranya juga dapat memberkati hidup saudara.
Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.